rekan-rekan. Jadi sedikit pengen sharing thank you waktunya atas sharing kali ini. Jadi kalau bisa dikatakan ini yang malah first time ku untuk sharing khusus tema community gitu. Karena dari aku 7 tahun di community dan strategic partnership, biasanya sih bahasnya tentang startups gitu kan, gimana gue startup, dan mungkin bisa dibilang ini pertama kali aku sharing, tapi aku pengen sharing hari ini lebih ke istilah fundamental atau teori, jadi dan berdasarkan experience yang model yang aku pakai gitu kan. Jadi aku dapat tema yang cukup menarik, jadi topik yang menarik, yaitu bagaimana sih membuat atau membangun community saat ini untuk yang impact-nya di masa depan seperti itu. Tapi kenalkan dulu, aku Funky Miswar. Aku Funky Miswar basicku di psychology. Sebenarnya aku psikologinya mayornya psychology, tapi minornya psychology entrepreneurship. Jadi memang lebih spesifik gitu kan di Universitas Ciputra Surabaya. Dan secara experience aku community-nya itu di Ciputra Group. Ciputra Group ada 2, Ciputra Entrepreneurship Center dan subholding 1 di Ciputra Group, dan aku sempat support juga di Global Entrepreneurship Network Indonesia, dan aku sempat ke private venture di Rever Venture, dan sekarang ini mensupport di Indigo Telkom seperti itu. Nah, jadi kalau bisa dikatakan apa sih yang pengen aku share hari ini, sebenarnya aku pengen lebih seputar ke community, lebih tepatnya kenapa kita harus ada community gitu. Dan seberapa penting sih community ini gitu kan, dan bedanya nanti community dengan marketing itu apa sebenarnya, apa sih yang menjadi apa pembeda secara spesifik community itu seperti apa, dan di corporate dan startup itu impact-nya sejauh apa, itu sih yang pengen aku share hari ini. Jadi sebenarnya ini bukan materiku tunggal, tapi ini memang aku berdasarkan aku punya source, tapi salah satunya itu dari Forming Community Strategy. Ini yang aku lumayan sering pakai. Sebenarnya ada beberapa model, cuman aku paling sering pakai yang ini, Forming Community Strategy ini, dari punya Jim Jacob gitu kan, dan kalau Chandler. Nah, jadi sedikit cerita, kenapa sih kita kalau kita punya startups dan kita punya company itu kan, apa sih yang terjadi jika kita nggak punya startup? Nah, ini berdasarkan experience-ku adalah biasanya kita tuh akan buang-buang profit gitu kan, banyak kita buang-buang profit karena kita nggak punya base gitu kan. Community itu adalah base. Community itu kayak semacam fans kita atau orang-orang yang di belakang kita yang mensupport bisnis kita, mensupport value kita gitu kan. Jadi bagi istilahnya baik kayak influencer, baik itu startup ataupun corporate yang nggak punya, dia nggak akan tahu siapa sih sebenarnya orang di balik mereka gitu, siapa sih yang mendukung gitu kan. Akhirnya kita punya profit gitu kan, kita punya profit atau kita punya budget, akan semacam lempar jaring aja nih, lempar jaring untuk meningkatkan traction, meningkatkan growth kayak gitu kan, tanpa sebenarnya kita tahu secara efektif yang mana sih yang mana sih yang menjadi core customer kita atau bukan, seperti itu, atau core community kita atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi kita lebih banyak kita belum tahu, akhirnya ya udah kita blasting aja, kita email, kita WhatsApp, atau kita add sebanyak mungkin. Jadi yang penting karena kita punya mungkin budget gede, ya kita bisa blast sebanyak mungkin gitu. Akhirnya kita masuk ke junkyard gitu. Jadi informasi akan terlalu banyak dan tanpa tahu secara spesifik siapa yang akan menjadi fans kita nih, seperti atau community kita kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini dia nih, kita akan masuk ke marketing war zone gitu kan. Jadi kita cuman perang aja, jadi kita cuma head to head aja dengan kompetitor kita, tapi kita nggak tahu beneran nggak sih ini efektif apa tidak. Nah, itu dia, ini adalah 3 poin kenapa permasalahan ketika si startup atau corporate itu tidak memiliki community base seperti itu.
Nah, jadi kalau misalkan ditanya apa sih benefitnya, jadi kita udah tahu nih problemnya dan bagaimana sih istilahnya apa sih benefitnya. Yang pertama gini, ini aku berdasarkan beberapa pengalaman, baik aku ketika handle startup, ketika aku juga di inkubator handle startup, dengan adanya community base ini, kita itu banyak insight-insight yang malah menarik itu malah dari customer itu sendiri. Anggaplah kita punya tim riset, kita punya tim development, kita punya product manager, bisa seperti yang fokus untuk mengembangkan produk, tapi ketika kita punya community base yang cukup baik, kita kan punya insight-insight yang baik untuk pengembangan produk. Itu yang pertama. Ini adalah kita bilang ini yang menjadi poin utama gitu kan. Jadi nyaman atau tidaknya si pelanggan atau nyaman atau tidaknya si customer ini atau user itu kita hanya dapatkan berdasarkan dari feedback maupun komplain-komplain dari user kita seperti itu. Yang kedua, dari sinilah dari aku banyak banget secara pengalaman dari komplain-komplain itu akhirnya menemukan inovasi-inovasi baru. Oh, ternyata kita bisa nambahkan ini, kita bisa nambahkan fitur ini. Oh, ternyata subscription-nya agak kurang cocok secara pricing model dan seperti itu. Itu banyak banget dapatnya malah dari customer seperti itu. Dan kadang-kadang kalau kita punya data ya, misalkan kalau kita punya data back end misalkan seperti itu, oh dari kita punya data kok rate kita rendah gitu kan, rate kita rendah. Ternyata salah satunya mungkin secara experience gitu kan, customer experience-nya tuh kurang menyenangkan misalkan. Oh, bisa jadi itu yang menghambat kita juga mendapatkan profit secara maksimal atau kita konversi secara maksimal. Nah, hal-hal ini kita hanya bisa dapatkan ketika kita punya community itu sendiri. Terus yang ketiga, karena kita punya community base, brand awareness atau loyalty itu menjadi lebih mudah atau menjadi lebih tinggi gitu potensinya. Nah, inilah kenapa community itu begitu penting yang kita harus bangun dari sejak dini seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya gitu kan, pertimbangan apa sih atau resiko apa sih ketika kita punya community? Ini juga ada plus minusnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah punya community, apalagi community-nya sudah utuh, community ini anggaplah kita sebagai pemilik brand mau nggak mau akan memberikan kontrol brand itu kepada community kita. Nah, itu dia, itu yang problemnya kayak gitu. Jadi brand kita baik buruknya itu sangat bergantung pada community yang kita bangun. Yang kedua, karena kita memberikan ruang atau space yang cukup bagus besar kepada mereka, nah feedback negatif itu akan bisa jadi banyak banget kayak gitu, bisa banyak, dan yang kita bangun harusnya positif itu bisa berbalik menjadi negatif. Nah, itu berpotensi sekali gitu. Makanya community ini harus ada orang-orang yang dedicated dan harus ada yang memoderasi, harus ada yang menjaga, harus ada yang melindungi di dalamnya untuk yang ketika ada sesuatu yang negatif, ada yang cepat merespon. Nah, seperti itu. Jadi tapi gini juga, ketika community itu terkadang ya ketika sudah membangun terlalu baik dan mereka punya ekspektasi yang tinggi kepada kita, nah ketika dia tidak happy, nah itu akan berbalik lagi. Itu bisa jadi dia menjadi memberontak di community itu. Nah, inilah problem-problem ketika kita punya community. Nah, seperti itu. Nah, seberapa penting sih, maksudnya, kita udah waktunya nih harus punya community dan kapan tidak gitu kan? Itu ada beberapa checkpoint. Yang pertama, apakah startup kita atau corporate kita ini memang menjadikan community sebagai strategik objektif seperti ini. Ada beberapa corporate membutuhkan komunitas, misalkan untuk review produk kayak gitu kan. Ada juga komunitas untuk yang butuh campaign kayak gitu kan, butuh campaign. Jadi kan sekarang ini campaign itu banyak di sesama komunitas itu sendiri gitu kan. Jadi mempromosikan bukan dari brand, tapi yang lebih banyak promosi itu lebih efektif ketika circle-circle terdekat. Nah, circle-circle terdekat kan hanya bisa terjadi ketika
yang menjadi promotor, yang menjadi leads itu adalah si komunitas itu sendiri. Nah, itu seberapa penting sih kita membutuhkan kayak gitu kan. Nah, makanya banyak banget startup-startup itu membangun komunitas-komunitas, bisa menjadi promotor-promotor. Nah, itu dia. Apakah kita membutuhkan gitu? Apakah kunci bisnis kita sangat bergantung juga terhadap community ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah community ini bisa meningkatkan value atau meningkatkan citra kita gitu kan sebagai perusahaan. Nah, dengan adanya ini, oh ternyata startup ini mensupport UMKM misalkan seperti itu, atau si startup atau corporate ini mendukung para seniman kayak gitu kan, atau para kreator, atau kayak di sini ada untuk para penulis gitu kan, atau si startup ini atau community ini mendukung ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini apakah bisa meningkatkan value atau tidak, atau meningkatkan impact apa tidak. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, apakah si startup dan corporate ini punya komitmen untuk menjaga komunitasnya. Tapi kalau misalkan belum, lebih baik jangan. Karena community ini sama, jujur aja sama kayak kita jaga anak gitu kan. Jaga anak itu benar-benar harus dedicate, harus sungguh-sungguh, karena harus ada beberapa step yang harus kita jaga, dan akhirnya ini harus kita jaga terus gitu kan. Selama brand itu ada, selama perusahaan itu ada, kita harus terus menjaga gitu kan. Dan apakah community ini salah satu poin utama sebagai existing channel-nya gitu kan. Salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan para user kita atau para pelanggan kita, gampang seperti itu. Ya, seperti itu. Apakah ini salah satu cara kita berkomunikasi dengan mereka? Nah, ini 4 poin penting checklist kita, kenapa kita harus membangun community seperti itu. Nah, jadi ada beberapa step lah gitu. Jadi kalau saya sebutnya community development model yang sering saya pakai juga. Jadi gitu kan ya. Terkadang community dan marketing jujur nggak bisa. Kadang-kadang ini berbeda tapi mirip, tapi nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi berbeda gitu. Nah, jadi ada beberapa sih kalau saya bilang pakai frameworknya ya reach, focus, motivate, protect, refill, dan nurture gitu kan. Ini adalah community development model. Oke, aku cerita sedikit ya, meskipun di yang paling dasar ya gitu kan, ketika kita bangun startup, bangun corporate, pertama kali pasti kita semua di level ini. Kita bagaimana, yang penting produk kita, value dari perusahaan atau startup itu atau corporate itu bisa tersampaikan dulu ke customer. Ini kan yang paling penting ini dulu gitu. Dan di community development pun sama. Ketika kita yang pertama harus kita lakukan adalah kita reach people. Reach people ini yang pertama kita pahamin dulu nih community kita yang mana yang mau kita target. Karena kan market itu gede banget ya. Gede banget dan kita nggak bisa handle semua segmen. Itu berat. Itu nggak akan memungkinkan. Akhirnya kita harus punya customer fit dulu atau customer profile yang mau kita target gitu kan. Sebenarnya yang kita bisa gali itu pertama dari demografinya gimana dulu nih, psikografinya, minat dan kebutuhannya apa, dan level dari financial class-nya sejauh apa. Nah, ini 4 contoh, tapi bisa kita tambahkan. Misalkan kalau semakin spesifik, misalkan dia kalau ini akan kayak kuliner, dia suka makanan manis atau pedas kayak gitu kan. Atau istilahnya kalau punya misalkan kendaraan, dia lebih suka yang matic atau yang apa sih, kalau apa yang masih yang lama gitu kan. Atau semakin banyak kriterianya akan semakin spesifik, akan semakin bagus gitu kan. Tapi jangan sampai terlalu niche itu aja. Ini yang pertama, kita cari dulu, kita bentuk dulu customer profile-nya. Yang mana sih yang mau kita target gitu kan. Terus yang kedua, nah dari ketika kita sudah punya customer profile itu kan akan punya pola gitu kan, akan punya behavior. Contohnya gini, sesimpel kalau kita pesan martabak ya misalkan, atau kita pesan GrabFood atau GoFood gitu kan, atau apapun itu gitu kan, atau Shopee Food misalkan, kapan sih kita beli martabak? Bisa beli martabak itu kan ada jamnya ya, misalkan kita sukanya belinya di jam malam, misalkan lagi pengen santai, pengen nonton, kita belinya. Terus tipenya tipe apa nih, misalkan oh kita sukanya yang coklat keju misalkan. Terus
harganya yang penting under 70.000 atau under 100.000. Terus activity-nya apa? Oh, aku mulai pesan atau aku lihat cari-cari produk dulu. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan customer, gitu kan. Hampir kalau kita jualan produk, pasti kan untuk membeli produk kita, gitu kan, atau memakai jasa kita, itu kan pasti ada behavior ini, atau dia punya kesulitan-kesulitan apa. Nah, customer behavior inilah yang harus kita tangkap gitu, yang menjadi model pertama nih, customer behavior pertama yang menjadi sampel kita gitu kan. Akan ke pola tuh dari banyak orang sebetulnya. Akan ke pola jadi satu, dan community kita tuh secara general akan melakukan ini. Ini yang harus kita tangkap gitu. Contoh kalau kita Netflix kan udah mulai spesifik tuh. Bukan lagi kayak dulu kalau film kita nontonnya genrenya apa. Kalau sekarang itu kayak kita lebih cari yang lebih ke romantis, mengerikan. Sekarang itu kan lebih spesifik secara algoritma seperti itu. Dan kalau kita Spotify pun kategori lagunya udah mulai unik. Misalkan Kopi Senja, misalkan seperti itu gitu kan. Nah, itu contoh-contoh. Nah, inilah behavior yang kita kumpulkan supaya kita tahu demografi kita melakukan itu gitu. Terus yang ketiga adalah value-nya gitu kan. Dia tuh menggunakan produk kita pertama dia akses produk kita atau akses jasa kita itu dari mana sih, channel dan platformnya tuh dari mana. Terus kadang-kadang yang memicu dia untuk masuk ke kita tuh aktivasi dan kontennya apa sih kayak gitu kan. Apakah karena ada kegiatan, atau karena ada pameran, atau karena ada iklan, atau karena ada istilahnya ada konten seperti itu. Dan dia menggunakan produk kita tuh offering goals-nya apa sih. Nah, kita bisa berangkat dari itu di customer value. Nah, itulah 3 tadi dari customer profile, behavior, dan value yang kita harus tangkap. Ini basic yang pertama nih. Kalau kita nggak bisa menemukan di satu pertama ini, ke belakang-belakangnya akan susah gitu kan. Tapi kalau ketika kita udah nangkap ketiga hal tersebut, nah kita akan jauh lebih mudah membangun apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diinginkan oleh customer atau community kita seperti itu. Nah, ketika kita udah paham, kan kita kan lebih fokus nih memahami mereka yang tadi saya katakan ada 3. Jadi kita akhirnya punyalah namanya community profile. Nah, community profile ini kita harus uji dulu, kita harus pivot terus gitu kan sampai menemukan community profile yang benar-benar fit kan seperti itu. Nah, terus yang ketiga bagaimana sih memotivate mereka, supaya di community itu bisa hidup, bisa aktif, dan mereka bisa berkontribusi lebih jauh gitu kan. Tadi kita sudah memahami nih yang ketiga tadi akhirnya kita udah memahami bagaimana motivasi mereka gitu kan. Nah, aku sarankan pertama kita harus mulai bisa memecahkan nih, kita harus memecahkan secara personal. Secara personal itu rata-rata profilnya gimana sih, gitu kan. Yang kedua, nanti kita bisa kumpulkan dari data-data itu akan kebentuk pola grup, gitu kan, community profile secara grup, dan endingnya nanti ke community. Nah, semakin banyak data personal yang kita miliki, gitu kan, akan memudahkan kita memiliki customer profile yang cukup kuat gitu kan. Makanya kita mulai nih dari gitu. Kalau teman-teman sudah punya customer, dia loyal banget nih sama kita, dia bela-bela kita, itu diajak wawancara aja gitu, diajak wawancara, diajak ngobrol gitu, diajak FGD, misalkan beberapa grup, satu grup gitu. Apa sih yang membuat kalian itu komit sama Indigo, komit sama Alibaba, itu kan diajak ngobrol nih, apa sih yang membuat kalian happy gitu, dan apa yang membuat kalian tidak happy. Nah, itu sih, dan kira-kira aktivasi-aktivasi apa yang kalian suka nih, kayak gitu kan. Itu cara kita mengenal lebih dalam si community kita. Jadi, nah tadi, akhirnya karena kita udah paham mereka, akhirnya kita buatlah aktivasi-aktivasi motivator itu lebih ke istilahnya, apa sih yang membuat mereka bersemangat dengan program kita atau dengan jasa kita, dengan produk kita gitu. Apa sih membuat mereka, dan kita berikan dia ruang untuk berkontribusi gitu kan. Nah, salah satu bedanya dengan marketing dengan community adalah marketing itu sebagian besar di satu arah, community itu di 2 arah. Jadi si community ini punya kontribusi, misalkan dia bisa bantu kita, oke, kita pengen buat event juga nih, atau kita pengen bantu campaign, atau kita juga bantu
bantu kasih ide produk. Jadi ada unsur-unsur si community ini punya kontribusi lebih jauh seperti itu. Oke, jadi ini sedikit juga matriks gitu kan, matriks di community. Sebenarnya kita bisa contoh sebagai contoh kalau misalkan kayak di YouTube ya, gampang kayak di YouTube itu kan. Jadi ini relation kita dengan si community kita. Community kita tuh menikmati jasa produk kita tuh sejauh apa sih, seperti itu. Anggaplah contohnya seperti general publik itu kalau di YouTube kan bagian yang nonton aja nih, yang nonton, yang menikmati konten, yang istilahnya yang penting sekedar nonton lah, seperti itu. Nah, jadi yang kedua dan ketiga itu adalah ikatan kita. Ikatan kita itu sudah kalau ketika kita sudah sampai, kalau yang lemah itu kayak likes gitu kan, komen itu yang lemah. Tapi kalau kita sudah sampai subscribe, sampai centang lonceng, nah itu udah mulai dekat gitu. Terus ketika kita sudah mulai masuk ke community si channelsnya YouTube itu, berarti kita udah mulai dekat nih. Yang penting gue si YouTuber ini nih, atau misalkan channel ini. Nah, terus yang paling tinggi itu adalah ketika dia sudah berkontribusi nih, kasih ide, kasih apa sih, sudah kasih istilahnya kasih advice kayak gitu, dan dia ada satu grup yang khusus untuk yang setia sampai dia, apalagi dia mau bayar gitu, jadi masuk ke member. Nah, contohnya seperti itu. Atau kalau misalkan beberapa community lain produknya, misalkan kalau di Indigo itu sendiri general publik ya biasanya yang tahu konten di Indigo gitu kan, tahu program Indigo. Nah, kalau Weekdays itu sudah ikut-ikut lomba kayak gitu kan, atau ikut-ikut program. Tapi kalau yang sudah close itu yang sudah di dalam program kita, dan kalau sudah soft itu adalah ketika dia sudah jadi pembicara. Nah, itu adalah tahapan-tahapan di community gitu kan. Nah, kita harus define ini. Jadi sampai solve itu apa gitu kalau misalkan di startup dan corporate itu. Jadi kita harus punya step-step ini supaya kita make sure bahwa kita ini punya loyalty dan kita ini punya promotor gitu kan di brand kita, seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya community, nah ini yang menjadi isu. Nah, isu itu kenapa akan punya potensi terjadinya konflik-konflik ya. Konflik-konflik itu di community sendiri. Jadi kita harus punya community guideline yang sangat clear bahwa ini yang do dan don'tnya yang wajib ada di komunitas gitu kan. Kamu bisa melakukan ini, kamu bisa posting, kamu bisa beropini, kamu bisa apa, tapi yang dilarang itu kamu dilarang hate speech, misalkan dilarang rasis atau apapun itu gitu kan, dilarang menyerang seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita sesama komunitas itu bisa nyaman saling berkontribusi gitu kan, kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah sebagai kita yang sebagai developer community ini pun harus menjaga nih informasi member gitu kan, informasi member ini hal standar lah, seperti itu. Sama yang kita harus make sure itu tadi dari proses moderasinya siapa, harus ada yang orang atau tim yang menjaga di community itu mau moderasi, agak meramaikan atau mengcounter misalkan ada ini akan bakal jadi konflik nih, ini gimana handle-nya kayak gitu. Atau nanti ini kok kurang aktif nih, gimana ngaktifkannya gitu kan, seperti itu. Nah, yang paling sering terjadi apalagi kalau kita punya platform chat gitu kan, kayak kita sempat kayak punya Discord gitu kan. Nah, spam itu privacy itu penting karena tiba-tiba ada kita bahas tentang, bayangin kita punya satu grup yang khusus tentang teknologi, tiba-tiba ada yang jual apa sih itu powers kayak gitu, tiba-tiba ada yang jual makanan atau jual apa. Nah, itu yang kadang-kadang ini nih kita harus hilangin nih, atau terlalu jual seminar berlebihan, nah kayak gitu itu banyak banget yang nggak relate sama konteks kayak gitu. Nah, seperti itu. Aku dulu punya experience, pernah gabung sama tim kayak grup Marvel, karena saya juga termasuk yang suka Marvel. Tiba-tiba ada yang posting jualan gitu kan, misalnya produk-produk Marvel yang tapi bajakan. Nah, kayak begitu. Itu tiba-tiba akan tiba-tiba diserang seluruh community, dan si moderator ini wajib melindungi community yang existing dan meng-kick
yang menjual ini. Nah, sampai seperti itu. Dan kita tadi terus harus community monitoring juga. Self monitoring ini jadi sesama community tadi melakukan menjaga nama baik dari brand itu sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, dari sini kita akan punya pattern nih. Kalau kita akhirnya akan ketika kita sudah menjalani sampai 4 tadi, kita akan punya pattern. Nah, ketika pattern itu berhasil, nah ini yang kita libatkan, kita tingkatkan lagi, misalkan, oh ternyata si community kita itu lebih sukanya ketika banyak aktivasi-aktivasi online. Aktivasi online-nya sukanya bentuknya misalkan tadi webinar lebih suka, atau lebih sukanya GD misalkan gitu, atau lebih sukanya ke lomba. Nah, itu yang kita perkuat lagi nih, lebih banyak gitu. Kalau perlu kita libatkan si community itu menjadi tadi sebagai, anggaplah kalau gampang juga sebagai promotor kayak gitu. Jadi kita libatkan mereka seperti itu. Nah, jadi dari tadi seperti yang sebelumnya tadi seperti protection tadi, si community itu akan menjaga brand itu sendiri, akan melindungi, akan kalau misalkan tiba-tiba kita punya isu negatif dari luar, maka si community inilah yang akan melindungi gitu kan. Jadi dia akan apabila ada 1-2 orang nih berpotensi untuk menjelekkan community kita gitu kan, atau brand kita, nah biasanya sih community itu yang akan memfilter gitu. Nah, jadi peran penting terhadap orasi moderator itu sangat penting di sini. Seperti itu. Nah, baru kita terakhir itu bagaimana kita men-nurture gitu kan. Yang penting selama kita terbuka dan kita punya fasilitas, maksudnya kita punya kasih ruang untuk mereka untuk melakukan aktivasi community itu akan happy dan itu akan bertumbuh seiringnya waktu gitu kan. Dan kita bisa mengakomodir dari input-input mereka, dari saran-saran mereka. Nah, disinilah ide-ide itu akan muncul gitu kan, inovasi-inovasi baru tuh akan muncul kepada startup dan brand itu. Dan di sini kita punya ruang untuk berkomunikasi dengan customer kita secara langsung dengan lebih mudah gitu kan, lebih dekat gitu kan. Dan kita bisa melihat beberapa kita bisa mengembangkan komunitas kita di berbagai segmen dan kita bisa misalnya juga dari sini akan mendapatkan feedback yang penting ketika ada sesuatu yang yang kita tidak bisa tebak gitu kan, jadi kita bisa prepare. Nah, ini kelihatannya mudah gitu kan, kelihatannya 6 community development tadi itu agak mudah gitu kan, tapi kita harus melakukannya jujur aja step by step gitu kan, dan butuh waktu gitu kan, butuh effort gitu kan, yang di nomor 1 gitu kan. Setelah nomor 1-nya dapat, nomor 2, 3, 4 sampai 6 itu kita akan dapatkan dari community itu sendiri. Intinya sih community itu poin utamanya kita lebih banyak mendengar, lebih banyak mengakomodir. Nah, community ini jujur tidak bisa berdampak langsung seperti marketing. Marketing itu kita punya konten, kita eksekusi kontennya, kita bisa jelas dapat rate-nya berapa, itu clear kan, untuk dalam jangka pendek. Kalau community tidak bisa, tetapi community ini ketika sudah terbentuk jauh lebih lifetime, jauh lebih impactful, jauh lebih memberikan banyak manfaat untuk brand itu sendiri. Itu dari sisi community. Aku hari ini lebih sharing sedikit fundamental tersebut, dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Nanti kalau misalkan ada mau diskusi, bisa kita setelah itu ada sesi Q&A, dan aku dengan senang hati kalau misalnya teman-teman termasuk yang antusias terhadap community, kita bisa sharing-sharing lebih lanjut tentang community itu. Oke, mungkin itu saja. Saya Funky Miswar dari Indigo Startup Community. Thank you. Thank you, Mas Franky. Wah, super insightful ya untuk sharing-nya. Kita bisa langsung masuk ke the second session ya, teman-teman. Untuk the second session, it will be conducted
by Pak Ahmad Imam Kristiantoro, dan beliau akan sharing mengenai how to leverage products in the app. Dan jangan lupa untuk bertanya ya apabila ada pertanyaan. Jadi nanti akan dibahas di akhir acara dan bisa langsung di drop di Q&A chat box. Terima kasih. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Mbak Darlin. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi topik fokus di sharing saya hari ini adalah tentang optimasi aplikasi, dan kebetulan memang kami belum punya spesifik aplikasi mobile ya, jadi masih fokusnya di optimasi untuk aplikasi web tapi dilihat dari mobile. Nama saya Imam, saya diproses sebagai Chief of Engineering, kemudian pada LinkedIn-nya dan kontak email di slide. Nah, mungkin saya akan mulai dari penjelasan atau cerita dikit tentang apa sih Prosa ini. Prosa ini adalah perusahaan yang dibangun sekitar 4 tahun yang lalu, dan kita fokus untuk pengolahan bahasa. Jadi Prosa ini dari singkatan nama pemrosesan bahasa, dan kita fokus solusi-solusi AI yang di bidang natural language processing. Dan memang di sini fokusnya di 2 area, di pengolahan speech dan pengolahan teks. Target market kami adalah ke arah bisnis dan juga langsung ke perorangan, ke user. Jadi kita punya produk yang ditargetkan ke perorangan dan juga yang ditargetkan ke enterprise. Dari sisi values, kita mengutamakan customer, kemudian Kaizen, perbaikan berkelanjutan, dan berusaha menjadi yang terbaik selalu ya. Semua juga pasti akan sama. Nah, ini juga saya akan sharing beberapa produk, fokus produk dari Prosa. Jadi untuk yang digunakan as consumer langsung, kita punya 2 services. Yang pertama adalah text to speech. Ini teman-teman bisa akses di tts.prosa.ai. Kemudian yang Salins juga bisa diakses di salins.prosa.ai. Kedua-duanya adalah solusi yang terkait dengan speech. Jadi kalau yang satu adalah untuk mengubah dari teks menjadi suara, bisa kita pakai buat bikin narasi atau bikin iklan atau yang lain. Yang satunya adalah kebalikannya, dari suara menjadi teks, bisa buat notulen, bisa buat bikin transkripsi dari rekaman, dan seterusnya. Kemudian di luar itu juga kita punya beberapa produk seputar dengan solusi bahasa Indonesia ya. Ada Voice ID yang fokusnya untuk autentikasi berbasis suara. Ini digunakan biasanya di enterprise untuk autentikasi, misalnya untuk di bidang perbankan atau yang bidang lain. Kemudian Mimo untuk notulen sirapat. Kemudian Koala ini juga untuk konversi percakapan, Conversa ini untuk chatbot, Regis untuk regulatory analysis, kemudian Prosa CXA untuk customer experience. Selain itu juga kita punya produk dalam bentuk API, jadi itu bisa disambungkan ke aplikasi lain gitu dengan pihak pengembang ketiga. Nah, mungkin ini sekilas tentang Prosa AI, dan saya akan masuk ke topik hari ini, dan silahkan nanti langsung sampaikan saja pertanyaannya di Q&A, bisa dibahas bersama-sama di akhir presentasi. Nah, ketika kita bicara performance, baik itu tentang masa loading pada saat diakses oleh pengguna, performance ini punya peran penting dalam pertumbuhan bisnis kita, karena begitu user melihat aplikasi kita lambat, itu cenderung dia akan menganggap kita tidak kompeten dan mungkin meninggalkan niatnya untuk menggunakan servis kita. Ini sudah sejak lama disadari. Ada survei dari Aberdeen Group tahun 2008 bahwa setiap 1 detik delay itu bisa mengurangi sampai 11% page view ini kalau kita bicara website. Kemudian mengurangi 16% dari kepuasan pelanggan customer, dan bahkan mengakibatkan 7% orang berpindah ke kompetitor atau ke solusi lain. Google juga sama, dia pernah melakukan studi antara sebuah hasil pencarian yang menampilkan dalam 2 halaman tapi cepat, atau dengan 1 halaman dengan hasil yang lebih banyak, tampilan lebih banyak, tapi di sini hanya a few hundreds millisecond longer.
itu sudah mengakibatkan pengurangan penggunaan search-nya sampai 20%. Jadi lumayan signifikan di sini antara perbedaan performance-nya. Akamai ini seperti yang di atas juga, nah, begitu satu detik nambah pada saat kita melakukan loading aplikasi itu bisa mendapat conversion sampai 7%. Dan di sini juga ada studi lain yang menunjukkan bahwa sampai 48% customer itu langsung uninstall application kalau misalnya dia merasa lambat. Jadi performance, masalah kinerja itu harus dari awal kita persiapkan sebelum kita mulai men-launch produk kita. Karena kesan pertama itu yang penting. Ini sebetulnya ini poin yang sama ya, tapi ditampilkan dalam bentuk gambar yang saya ambil dari buku Performance Engineering. Tapi sebetulnya datanya hasil studi yang sudah tahun 2008 kemarin, sudah cukup lama. Nah, sekarang kita lihat ke aplikasi mobile. Jadi kalau kita bicara mobile, sebetulnya apa sih yang menjadi concern utama dari pengguna mobile? Mungkin kita sendiri sebagai pengguna kan juga aware. Kita pasti nggak ingin mobile kita cepat habis baterai. Gitu. Pakai aplikasi ini dijalanin baru sejam 2 jam udah harus ngecas lagi. Jadi pasti itu menjadi concern utama. Kemudian speed seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa begitu kita ngakses tambah lambat dikit ya kita pasti cari yang lain gitu. Gimana sih nunggunya lama? Di sini ada hasil studi 64% dari mobile users mengharapkan paling lambat itu sebetulnya aplikasi loadingnya nggak lewat dari 4 detik. Jadi ketika kita punya aplikasi web, kemudian kita ingin bikin versi mobile-nya, mungkin bisa langsung kita desainnya menggunakan responsif atau kita bikin site khusus itu untuk mobile. Nah di sini kita perlu perhatikan jangan sampai ya loadingnya ketika di mobile, di HP itu waktunya ternyata cukup berat. Kemudian yang terakhir bandwidth ini, meskipun internet di HP sekarang sudah berkembang pesat ya dibanding dulu, sekarang 3G, 4G, mungkin sebentar lagi 5G atau beberapa sudah available 5G-nya. Tapi tetap saja kita terbatas terhadap bandwidth. Umumnya kita berlangganan internet dengan berbasis kuota ya. Kalau aplikasi kita menghabiskan bandwidth yang besar, ya tentunya ini akan berdampak orang enggan menggunakan aplikasi kita. Nah, kalau ini kita lihat satu persatu, sebetulnya solusinya nanti kita pendekatan dari aplikasi kita supaya bisa memperbaiki dari penggunaan baterai, penggunaan dari bandwidth, dan kecepatan. Itu sebetulnya ya hal yang sama juga gitu. Karena kalau kita lihat di sini, kenapa sih aplikasi kita bisa menghabiskan baterai? Salah satu yang paling utama adalah data connection. Kalau sekarang kita pakai 3G, 4G, atau LTE, pada dasarnya cara kerja sebuah mobile phone itu dia punya state mesin yang menentukan kapan dia harus membuka koneksi, baik itu 3G maupun 4G. Di sini saya ambilkan 2 diagram dari state dari mobile phone kita. Kalau pada 3G dia punya 3 state. Kalau pada saat melakukan transmisi koneksi data dia state-nya aktif. Di sini menggunakan power-nya bisa sampai 800 miliwatt. Nanti pada saat tidak ada aktivitas, tidak ada transfer data di waktu tertentu, dalam hal ini ada timer, defaultnya 5 detik kalau nggak salah. Ini begitu 5 detik tidak transmisi data, dia akan berpindah state ke yang lebih rendah, yang disebut sebagai high power idle. Di sini high power idle menggunakan 460 miliwatt. Di mana di sini kalau nanti ada transfer data lagi, dia dalam tempo 1,5 detik akan pindah ke mode aktif lagi. Tapi kalau setelah 12 detik dia nggak ada aktivitas, dia akan pindah ke idle. Kalau misalnya mobile phone kita dalam status idle, tidak ada transmisi data, kemudian tiba-tiba ada koneksi data, dalam 2 detik dia bisa langsung pindah ke aktif dan dia akan menggunakan high power. Hal yang sama terjadi juga kalau kita pakai 4G, meskipun di sini hanya 2 state, tapi ada konsep bahwa begitu nggak ada aktivitas, timer tertentu dia akan pindah ke idle. Nanti begitu ada aktivitas dia akan balik. Nah, pemahaman ini atau kondisi ini mengharuskan kita mendesain aplikasi supaya kita tidak selalu open connection, karena begitu kita ada transmisi data, HP kita akan dipaksa untuk berpindah state yang menggunakan power lebih tinggi.
Dan solusinya adalah caranya bagaimana kita bisa membutuhkan data-data yang kita ambil dari server, yang kita ambil, kita retrieve itu bisa secepat mungkin. Konsepnya paling efisien adalah dengan cara menggabungkan request-nya. Jadi kalau kita punya banyak request ke halaman CSS-nya atau script-nya, itu kalau bisa kita gabungkan jadi satu, atau kita punya banyak gambar, kita bisa gabungkan jadi satu, ya dia akan membuat penggunaan baterainya akan lebih efisien. Kemudian solusi lain adalah dengan menggunakan teknik prefetching gitu. Kalau di HTML kita bisa menambahkan atribut untuk meminta supaya kalau ada link tertentu dalam sebuah halaman kita itu bisa di-prefetch terlebih dahulu meskipun user belum mengklik halaman tersebut. Dan kemudian yang terakhir yang cukup penting juga adalah kita selalu berusaha close connection setelah data selesai kita ambil atau kita kirimkan. Ini penjelasannya bisa dilihat di diagram berikut ya. Ini contoh diagram. Kalau kita lihat di sini yang paling atas adalah diagram kapan paket di-upload, dikirim atau di-download. Dan ini contoh akibat kalau misalnya kita tidak langsung menutup connection. Misalnya di sini dimulai dari ada user input yang akibatnya terjadi traffic, ada paket upload dan download, dan di bawah ini adalah state dari mobile phone kita berdasarkan koneksinya. Jadi warna merah itu artinya dalam koneksi yang idle, tapi karena ada transmisi dia dalam tempo 2 detik dia akan pindah ke state aktif. Ini yang high power, ini ceritanya 3G ya. Kemudian setelah nggak ada transmisi lagi di sini, dia akan nunggu selama 2 detik sebelum dia pindah ke mode yang high power idle yang kuning di sini. Nah, kalau misalnya dalam periode ini dia ada transmisi data, dia tetap keep terus dijaga di sini, tetap menggunakan power yang sedang gitu ya. Nah, meskipun sudah tidak ada transmisi di sini, tadi dia akan menunggu lagi idle sampai 15 detik atau 12 detik, 12 detik baru di sini penggunaan powernya kosong lagi. Nah, yang ingin dijelaskan di diagram inilah adalah kalau setelah transmisi data selesai, kita tidak langsung meng-close. Pada saat kita close connection di sini, biasanya karena sudah time out, otomatis connection ditutup. Ini akan mengakibatkan adanya perubahan state lagi yang sebetulnya ini adalah pemborosan energi baterai. Jadi kalau kita bisa selalu mengatur aplikasi kita tidak membuka koneksi terus-menerus, kita akan bisa menghemat power yang dihabiskan di sini. Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa speed itu berdampak besar terhadap customer satisfaction, kemudian juga mengurangi conversion rate atau di sini disebut sebagai bounce rate, dan juga berperan dalam SEO ranking kita, karena salah satu parameter dalam penentuan ranking search engine adalah dia berdasarkan speed kita juga yang bobotnya cukup signifikan di sini. Jadi kita harus selalu berusaha mengoptimasi aplikasi kita supaya kita bisa langsung muncul di atas gitu untuk setiap pencarian. Nah, dari sisi bandwidth, solusi yang bisa kita kejar juga antara lain adalah dengan memastikan, meskipun ini defaultnya ya ketika kita sudah kita setup, apakah itu kita menggunakan on cloud atau kita menggunakan ECS misalnya, kemudian kita setup web server kita sendiri. Umumnya begitu default configuration dari web server itu sudah mengenable zip compression, gitu. Tapi kita perlu memastikan supaya kalau kita melakukan query ke website kita, ke aplikasi kita, bahwa web server yang kita gunakan memang mengembalikan dokumen yang sudah terkompresi supaya jumlah ukuran bandwidth yang digunakan juga lebih kecil. Ini ada misalnya simple test ya, kita bisa pakai command line O, kemudian kita define accept encodingnya gzip ke salah satu objek yang kita store di website kita gitu. Dan ini juga perlu kita tes untuk berbagai jenis dokumen, karena setting dari web server biasanya dilakukan per tipe dokumen. Kita bisa setup untuk yang HTML dikompres misalnya, tapi yang lain tidak. Jadi di sini kita perlu pastikan. Meskipun nanti di akhir kita juga bisa menggunakan tools ya yang bisa otomatis melakukan pengecekan tersebut. Nah, HTTP request, kalau kita bicara website diakses dari mobile, maka bagaimana kita bisa mengcombine banyak HTTP request menjadi satu
request itu akan bisa secara signifikan membantu tadi menangani masalah kecepatan, menangani masalah konsumsi baterai, dan juga mungkin bisa menghemat bandwidth yang digunakan. Ini berdasarkan studi juga bahwa end user itu menghabiskan sampai 80% waktu response time-nya, waktu tunggunya untuk mendownload front end content. Dan ini juga fakta yang ditemukan bahwa kalau kita lihat pengunjung dari website kita, aplikasi kita, seringkali adalah 40-60% ini pengunjung baru atau pengunjung yang memang tidak memiliki case dokumen kita sebelum dia mengunjungi website kita, gitu. bukan repeat visitors. Nah, artinya apa? Artinya kita harus mengusahakan bahwa aplikasi kita, website kita juga bisa efisien, bisa cepat diakses untuk pengunjung baru. Tidak hanya mengandalkan apa-apa yang memang sudah disimpan di cache di browser atau di aplikasi. Nah, salah satu trik utama untuk mengurangi HTTP request adalah dengan menggabungkan file. Umumnya ketika kita membuat website, kita pasti menggunakan banyak komponen dari beberapa library atau beberapa tools yang akibatnya kita menginclude banyak style dan banyak scripts yang ini mengakibatkan akan banyak request. Ini perlu kita perhatikan, perlu kita cari cara supaya kita bisa gabungkan menjadi satu. Kalau kita memang menggunakan dari satu framework misalnya, umumnya mereka sudah menyediakan solusi supaya pada saat sudah selesai kita menjalankan tools tertentu untuk membuat atau menggabungkan semua script dan semua style yang kita gunakan menjadi satu dokumen atau satu file atau dua file atau beberapa file yang nantinya bisa di mini file lagi untuk dikompres dan kita simpan CDN. Kemudian untuk gambar-gambar yang kita gunakan itu juga bisa kita gabungkan dan nanti kita bisa menggunakan CSS teknik gitu ya untuk memilih gambar mana yang mau ditampilkan di lokasi mana. Nah, kita menggabungkan gambar menjadi satu file akibatnya kita mengurangi jumlah HTTP request dan akan mempercepat loading dan akses ke website kita. Konsep yang lain juga bisa kita terapkan dengan untuk gambar-gambar yang memang ditampilkan secara kontinu yang menggunakan teknik image maps. Jadi kita bisa pakai satu image, tapi kita atur supaya di area tertentu bisa diklik dan mengambil dokumen lain. Teknik lain yang bisa kita manfaatkan adalah menggunakan iconic fonts. Iconic fonts ini pada dasarnya font. Kalau font itu kan disimpan sebagai vektor, sehingga kita nggak perlu lagi memikirkan apakah itu perlu ditampilkan dalam ukuran besar atau ukuran kecil, karena kita simpan dalam bentuk font yang vektor. Nanti ketika diperlukan ditampilkan dengan ukuran besar ya tinggal di resize saja dan itu tetap menghasilkan gambar yang tidak blur karena dia sifatnya vektor. Tidak mengurangi kualitas gambar dan bisa digabungkan juga. Ada banyak ini yang bisa kita manfaatkan dan kalau bisa akan lebih banyak lagi varian gitu. Beberapa yang saya tampilkan yang cukup populer yang memberikan banyak pilihan untuk yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian ketika kita punya JavaScript, punya style sheet, itu juga biasanya pada saat kita buat atau kita kembangkan, dia berisi komentar, berisi white space yang memudahkan kita untuk membaca. Nah, pada saat kita akan masuk ke production, kita harus pastikan supaya ini di-minify terlebih dahulu, dihilangkan hal-hal yang memang tidak diperlukan dibaca oleh mobile browser atau oleh web browser kita. Dan ini juga banyak tools yang available gitu. Bahkan bisa juga dilakukan oleh editor gitu. Editor langsung kita generate versi minify. Berikutnya juga yang perlu kita perhatikan di website adalah masalah caching. Pastikan semua yang memang tidak pernah berubah yaitu diaktifkan cache-nya sehingga ketika user yang sama mengakses halaman kita dia tidak lagi mengambil ulang, tapi sudah cukup mengambil apa yang sudah ada di device atau masing-masing. Kita bisa manfaatkan pakai expires sebagai never, jadi selalu di-keep permanen, atau bisa kita atur dengan menggunakan max age supaya kita
pertimbangkan berapa lama sih kalau karena biasanya casingnya juga jadi sumber masalah ya ketika kita mengubah karena setting casingnya lama ternyata di klien di user belum berubah gitu dan ini bisa mengakibatkan problem yang memusingkan juga gitu. Jadi selain ini bermanfaat juga kita perlu hati-hati dalam saat kita melakukan perbaikan atau pengembangan aplikasi. Seringkali masalah muncul karena setting casing tidak kita pahami atau kita kurang aware. Ternyata settingnya sudah di set lama, akibatnya ada gambarnya di device tertentu terlihat bagus, di device lain terlihat berantakan. Nah, yang terakhir ini tools yang paling sering kami gunakan ya untuk mengecek ulang karena dia bisa memberikan insight yang cukup menarik. Jadi dia mengumpulkan data, mungkin teman-teman juga sering menggunakan juga ya, dia mengumpulkan data dari Google Chrome untuk website kita atau untuk aplikasi kita. Dan ini dikumpulkan biasanya di 28 hari terakhir bisa kita lihat. Gitu. Dia menampilkan matriks tentang kinerja aplikasi kita. Baik apakah berapa lama sih aplikasi kita bisa menampilkan sesuatu yang bisa ditampilkan ke customer, ke user, yang disebut sebagai first contentful pane. Kemudian berapa lama sih halaman utama kita bisa di-load lengkap, bisa di-parsing oleh browser yang membukanya. Dan metrik-metrik ini ditampilkan berupa skor kecepatan dan skor pengoptimalan. Di sini skor yang menyatakan seberapa banyak sih tips-tips atau best practice untuk melakukan pengoptimalan website sudah kita terapkan. Jadi selain itu juga dia memberikan saran hal-hal apa yang bisa kita improve di website kita. Nah, itu sekilas sharing tentang tips-tips atau hal-hal yang bisa kita pertimbangkan saat kita ingin meningkatkan kinerja, tapi khususnya memang dalam konteks aplikasi web ya, baik diakses lewat mobile maupun lewat browser langsung lewat desktop. Nah, yang terakhir saya ingin share sedikit tentang inisiatif yang sedang kami lakukan saat ini, tapi mungkin ya untuk sharing pengalamannya ini baru bisa di kesempatan berikutnya ya, karena ini kita baru mulai. Ada beberapa hal yang sedang kita lakukan dengan menggunakan Ali Cloud. Pertama, kita memanfaatkan Elastic GPU Service (EGS), ini ECS dengan GPU yang untuk menambah kapasitas training kita, karena selama ini kita training menggunakan server yang on-prem, tapi karena semakin berat kebutuhannya, saat ini kita mulai memindahkan beberapa trainingnya di fasilitas yang disediakan di Ali Cloud menggunakan Elastic GPU Services. Kemudian yang kedua, kita juga sedang melakukan migrasi dalam bentuk proof of concept dulu. Jadi kita mencoba memasang voice ID biometric API di Ali Cloud. Ini juga saat ini masih kita eksperimen, yang kita akan coba-coba beberapa kemungkinan, dan ini beberapa produk yang kita gunakan saat rencananya saat mungkin itu sekilas sharing dari saya. Terima kasih Pak Imam untuk sharingnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Pak Aji. Pak Aji akan sharing mengenai app building and improving user experience. Silakan Pak Aji. Oke, saya share dulu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat. Terima kasih. Oke, mungkin untuk perkenalan awal, jadi saya Novelme ini merupakan aplikasi baca dan tulis novel. Kita menarget untuk para penulis-penulis yang masih awam, jadi bukan yang sudah terkenal. Kita mau membuat sebuah platform yang bisa dimanfaatkan untuk semua orang untuk membaca dan untuk menulis. Jadi kebetulan saya sudah di Novelme ini memulai dari 2019. Kebetulan saya sudah mengikuti dari awal, saya sudah ada sejak awal. Jadi saya ada beberapa mungkin sedikit pengetahuan yang bisa saya bagikan untuk kita semua di sini. Oke, jadi tema yang hari ini saya dapatkan adalah app building dan improving user experience.
Oke, saya mau memulai untuk yang pertama itu selamat untuk aplikasinya. Kenapa selamat untuk aplikasi? Karena aplikasi itu seperti punya bayi ya. Jadi entah aplikasinya itu masih dalam kandungan atau sudah lahir, siapkan untuk Anda untuk bisa menyiapkan perjalanan ini dan petualangan Anda untuk memajukan aplikasi yang sudah Anda impikan sebelumnya. Jadi mungkin kalau dari Novelmi sendiri, Novelmi itu sebelum kita membuat Novelmi sebetulnya pertimbangannya apa sih, pemikirannya apa. Jadi yang pertama itu untuk apa? Supaya membuat orang bisa membaca novel secara online gitu. Karena kita ini kan Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau. Jadi kalau untuk mengirim novel cetak itu sangat sulit. Orang sangat sulit mendapatkan novel cetak. Jadi bagaimana solusinya? Penetrasi internet itu sudah lumayan bagus di Indonesia, walaupun sebagian besarnya mobile, tapi ya masih bisa dibuka dari Sabang sampai Merauke gitu, masih bisa diakses sampai pulau-pulau terluar juga masih masih bisa lah gitu loh, masih masih memungkinkan. Jadi untuk apa? Yang pertama itu membuat orang bisa baca novel. Lalu yang kedua itu audiensnya yang kita pikirkan sebetulnya apa sih sebelum bikin Novelmi itu ya semua yang suka membaca novel gitu. Dan kalau dibilang apakah waktu itu ditanya apakah pasti laku, kita tidak tahu. Karena pada waktu itu belum ada aplikasi serupa yang akan kita bangun. Dan untuk penulis-penulisnya sendiri juga bukan penulis-penulis yang sudah terbukti. Jadi kita mengambil penulis-penulis yang masih awam. Dan habis itu ada masalah apa aja? Ya kita juga tidak tahu sebetulnya karena memang inilah memang konsep startup. Jadi tapi kita walaupun kita tidak tahu masa depannya, tapi kita tahu misalnya kalau di dunia literasi itu masalahnya apa sih? Masalah plagiarisme atau masalah nanti ada hak cipta untuk permasalahan dari platform kepada penulis. Nah, itu kan masalah-masalah yang bisa dilakukan preventif, tapi kalau dibilang apakah masalah ini pasti ada atau tidak, atau ada masalah lain apa aja, ya kita belum tahu. Nah, ini mungkin juga yang perlu kita lakukan juga untuk setiap aplikasi yang mau kita buat. Jadi, silakan tentukan untuk aplikasi yang mau Anda sekalian buat, misalnya untuk apa, audiensnya siapa. Apakah pasti laku? Ya memang belum tentu, tapi kita bisa untuk market research misalnya. Kita sebenarnya bisa tahu ini market capitalization-nya berapa di Indonesia. Ada berapa orang yang suka baca baca novel. Kalau yang suka baca novel itu cuma 100 orang, ya berarti worth it apa enggak untuk bikin aplikasi ini. Lalu masalahnya apa aja, ya silakan bisa bisa ditentukan sendiri. Lalu lanjut untuk kerangkanya, mungkin untuk kerangka kali ini untuk app building dan improving user experience itu saya memakai kerangka itu adalah PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Jadi plan itu sebetulnya apa yang mau kita capai. Jadi sebelum kita membuat apa yang mau kita capai, nggak masalah. Kita mungkin membayang-bayangkan, kita mungkin masih separuh bermimpi dengan data-data yang seadanya, ya tidak masalah. Lalu lakukan, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan yaitu membuat aplikasi, memastikan kontennya ada, gitu kan. Lalu cek. Lalu kan itu kan ketika kita melakukan itu kita harus ada target kan seperti plan itu ada target, lalu kita cek. Jadi seberapa dekat kita sudah dengan target yang kita rencanakan. Lalu act itu kalau misalnya ini peningkatannya berapa banyak atau sudah sesuai atau belum, sudah on track atau belum, gitu kan. Nah, ini mungkin kalau bisa di breakdown lebih lanjut itu plan itu policy gitu. Jadi kalau misalnya di Novelmi itu kita bisnis plan-nya seperti apa ya? Novelmi itu kita ternyata Novelmi kita jualannya jualan per bab. Kalau novel cetak itu jualannya per buku, kita jualan per bab. Wah, unik nih. Lalu resources, kita punya resources apa aja? Kita punya keahlian apa aja? Kita punya karyawannya seperti apa? Lalu objektifnya kita tujuannya apa ketika untuk membuat aplikasi? Lalu do-nya itu ya kita harus melalui sebuah proses gitu loh. Jadi melalui proses yang kita lakukan, terus training ya kita harus belajar dari yang sebelumnya sudah pernah dilakukan gitu loh. Jadi mungkin bukan untuk kategori bisnis literatur, tapi kita kan pasti ada kesamaan lah aplikasi, misalnya aplikasi sosial media atau aplikasi lain. Nah, kita bisa belajar dari mereka juga. Nah, prevention ini prevention yang tadi saya bilang di awal. Jadi ada masalahnya, masalah apa nih? Ada kemungkinan masalah apa? Misalnya masalah plagiarisme.
gimana cara kita mengatasinya? Atau kita masalah hak cipta, apakah nanti ada masalah, lalu perusahaan ini maunya gimana, atau platform ini maunya gimana? Lalu untuk pengecekan audit, ini biasanya kita memakai data pastinya. Audit, inspeksi, verifikasi, itu kita kalau verifikasi itu bisa untuk verifikasi ke target awal. Jadi gimana nih, kita sudah on track apa malah turun, apa meleset, apa gimana? Lalu untuk act-nya itu, jadi kita berdasarkan verifikasi, berdasarkan audit itu kita terus melakukan pengembangan. Nah, kalau dibilang improvement is a game of inches, jadi pengembangan itu adalah game inches. Jadi inches itu yang kecil-kecil gitu loh. Jadi kita bukan ngelangkah jauh-jauh. Kenapa dibilangin game of inches? Karena kita harus melakukan pengecekan setiap hari. Kita harus update setiap hari. Jadi kita harus terus bergerak gitu. Kita jangan lambat, jangan sluggish. Makanya dibilang kalau startup itu harus move swiftly dan harus bisa brace for impact itu, brace for change. Jadi kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang besar yang mungkin terjadi suatu hari. Jadi kayak satu hari ini kita nggak kenapa-napa, tapi besoknya bisa ada banyak perubahan. Misalnya ada banyak kompetitor baru atau ada perubahan gaya baca misalnya, atau orang sudah nggak suka untuk remaja lagi, untuk bagian remaja, tapi lebih suka bagian romance. Nah, itu yang harus kita siasati itu. Nah, kalau berikutnya itu gimana cara kita menyiasatinya? Yang pasti adalah dari data. Jadi kalau waktu saya masuk awal, mungkin banyak kalau orang Indonesia itu saya pikir, saya kira, saya rasa itu sebetulnya nggak laku gitu loh kalau udah di dunia bisnis. Kenapa? Karena uangnya kan real, jadi harus ada patokan yang terukur ketika kita mau mengatakan sesuatu gitu. Jadi kita mau melakukan sesuatu, kita harus ada patokan terukur. Misalnya kita mau target download 10 juta gitu loh, 10 juta downloads. Nah, gimana caranya? Nah, kalau kita update-nya cuma seminggu sekali misalnya, wah itu terlalu lambat karena perubahan itu terjadi mungkin bisa setiap detik. Jadi trendingnya bagaimana? Mungkin kalau perubahan mungkin nggak terlalu banyak, tapi pasti trending itu akan ada gitu loh. Jadi trendingnya bagaimana? Apakah sudah on track atau belum? Nah, ngomong-ngomong soal app building, mungkin saya akan cerita. Kalau untuk app building sendiri akan bervariasi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Jadi saya mungkin akan cerita untuk Novelme sendiri. Jadi ketika Novelme itu app building itu apa sih yang dicari? Jadi ketika ngomongin soal Novelme itu kan ada dua ya, ada pengguna yaitu pembaca dan juga yang kedua adalah penulis. Jadi kalau dari sisi pengguna, sebetulnya pengguna itu perlunya apa sih? Perlunya kan kita menampilkan konten kita, istilahnya novel kita itu di aplikasi. Jadi pengguna itu perlu yang namanya rekomendasi. Jadi mereka nggak tahu nih mau baca apa ya. Ya kita bisa kasih rekomendasi. Yang kedua itu masalah pembayaran. Jadi kan konsepnya itu tetap adalah konsep ada walletnya di dalamnya. Jadi kita top up karena kita jualannya per bab. Jualannya per bab itu Novelme sekitar Rp800 saja per babnya. Jadi mereka top up karena bank itu kan rata-rata transfer minimal 10.000. Nah itu berarti kan kita target top up misalnya 10.000, 15.000 masuk ke dompet dulu. Nanti baru dari situ dikurangin per bab yang mereka mau beli. Nah itu pembayarannya bagaimana? Pembayarannya harus yang sederhana, harus yang mudah, harus yang cepat gitu. Yang ketiga adalah bonus. Jadi banyak yang menarik pelanggan atau pengguna itu dengan misalnya bonus login atau bonus baca harian gitu. Lalu yang keempat itu adalah konten. Jadi konten apa yang sebetulnya dimaui oleh pengguna. Jadi ini bisa juga ya pasti dilihatnya dari data ya. Lagi-lagi dari data apakah itu penggunanya dari umur 15 ataukah umur 40 tahun ataukah itu laki-laki atau perempuan dominannya. Itu nanti yang akan melihat sebetulnya arah kontennya ke arah mana gitu loh. Jadi apakah kita mau romance, apakah mau teenage, remaja, itu yang menjadi patokan dari konten.
Lalu dari sisi penulis itu bagaimana ya? Penulis maunya mereka menulis di platform yang memudahkan mereka. Yang memudahkan mereka seperti misalnya menulis. Sederhananya menulis seperti mereka gimana cara menulisnya, apakah bisa menulis di platform itu sendiri ataukah harus copy paste, jadi tidak bisa disimpan di platform itu kan suatu fitur yang berbeda-beda gitu ya. Lalu yang kedua, cara update-nya itu apakah update itu harus manual ataukah bisa di schedule atau bagaimana gitu loh. Jadi itu juga perlu diperhatikan juga. Lalu ada masalah share. Jadi share ini bagaimana cara penulis itu bisa memperkenalkan apa yang dia tulis kepada pihak luar gitu. Jadi kalau gimana cara share-nya? Apakah bisa langsung dilakukan dengan sekali pencet, 2 kali pencet itu untuk fasilitas dan kemudahannya. Dan yang kedua itu permasalahan penarikan. Jadi ini kan kalau penulis itu juga mendapatkan bagian dari penjualan. Jadi kalau di Novelme penulis mendapatkan bagian dari penjualan, jadi mereka cara nariknya gimana? Apakah sebulan sekali, 3 bulan sekali? Nah itu untuk app building-nya. Lalu komponennya apa? Komponennya itu adalah yang pertama itu yang pasti tadi sudah dibahas sebelumnya, itu kecepatan akses. Jadi kecepatan akses ini memang amat sangat penting, terutama untuk di Indonesia yang notabene kadang-kadang juga internetnya suka biarpet ya. Internetnya biarpet dan internet itu takut sama petir. Jadi kalau sudah mulai hujan, sudah mulai itu sudah mulai berasa itu mulai melambat itu. Nanti mesti tunggu reda dulu. Nah, kebetulan kami dari Novelme itu sudah di Alibaba Cloud itu sejak 2019. Jadi kita pengalaman kita sih karena Alibaba Cloud ini punya server itu di Jakarta. Jadi dan pelayanannya itu sebenarnya 360 derajat ya. Jadi sebetulnya seluruh kebutuhan Novelme itu bisa di-provide sama Alibaba Cloud. Di server, dari database, dari CDN dan OTP, bahkan OTP itu diperlukan untuk verifikasi penulis gitu ya. Jadi bisa fleksibel gitu loh. Bisa fleksibel apakah mau di Jakarta atau mau di Singapura, itu fleksibel. Dan saya juga dari pengalaman sendiri ini Alibaba Cloud itu flexible payment ya. Jadi kalau misalnya rata-rata itu beratnya itu kalau startup itu kan kebutuhan naik turun. Nanti kalau tiba-tiba dari 10.000 pengguna per hari nanti jadi 20.000 pengguna itu kan berarti kan fleksibel sekali. Itu kadang-kadang cuma beda 3 hari 4 hari itu kita harus membayar per bulan, nggak bisa membayar as you go istilahnya ya. Sama customer support-nya juga bagus. Ini pengalaman sendiri karena memang pasti dalam app building ini dan ketika menjalankan aplikasi ini banyak sekali masalahnya, dan kebetulan Alibaba Cloud ini memang sangat mensupport kita dan bisa menyelesaikan masalah tepat waktu dan dengan cukup cepat. Dan masalah kecepatan akses ini juga berpengaruh sama UI experience yang kedua. UI experience ini masalahnya itu seperti gini. Jadi UI experience itu kan permasalahan ke customer journey. Jadi ketika misalnya kita mau kasih rekomendasi itu berapa kali pencet, berapa kali lompatan sampai dia bisa baca novelnya, seperti itu. Lalu yang kedua itu masalah konten. Masalah konten itu adalah yang pertama adalah content population. Jadi seberapa banyak konten yang kita punya. Jadi ketika itu kan mengenai masalah bisa memuaskan pilihan konsumen atau tidak, memuaskan pilihan user atau tidak. User mau baca romance, ada nggak ya romance? User mau baca teenage itu remaja, ada nggak ya novel-novel remaja? Nah, yang kedua adalah masalah konten checking. Konten checking itu yang tadi saya bilang masalah plagiarisme atau permasalahan yang kedua itu adalah pornografi. Karena di Indonesia itu kan ketat sekali masalah pornografi, jadi ini masalah-masalah esensial yang sangat diperhatikan sama Novelme. Jadi kita jangan sampai salah, karena ketika permasalahan plagiarisme dan
pornografi ini kan masalah sensitif. Ketika kita kena lapor sedikit, aplikasi bisa kena take down. Ketika aplikasi kena take down, minimal 15 hari kita nggak makan, nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi sangat sangat berbahaya ini, sangat sesuatu yang sangat sensitif yang harus sangat diperhatikan. Lalu yang ketiga itu adalah pembayaran yang mudah. Pembayaran yang mudah itu bisa lewat apa? Bisa lewat apa? Google Pay, lewat e-wallet atau transfer bank. Kalau dulu awal-awal harus lewat transfer bank minimal 10.000. Tapi sekarang sudah ada e-wallet dengan potongan yang lebih rendah, buat pengguna juga lebih cepat. Atau juga lewat Google Pay. Google Pay sekarang integrasinya juga sangat bagus. Lalu yang keempat itu masalah customer support. Jadi customer support dari platform itu sendiri. Jadi ketika istilahnya itu adalah SLA ya, Service Level Agreement ya. Jadi berapa lama permasalahan itu bisa diselesaikan oleh si customer support itu sendiri. Jadi ketika ada masalah bisa langsung diselesaikan dengan cepat atau dengan tempo yang baik, dengan komunikasi yang baik. Jadi platformnya itu bisa lebih dipercaya gitu loh. Oke, lalu berikutnya itu sebetulnya targetnya apa sih kalau dari aplikasi? Aplikasi itu biasanya target pertamanya itu adalah daily active user. Jadi berapa banyak user yang bisa aktif dalam satu hari. Jadi apakah 10.000, apakah 100.000, dan itu kan pasti maunya bertumbuh terus kan, bertumbuh terus tambah besar, dan dari daily active user bisa juga didapatkan monthly active user, inilah yang jadi nilai jual sebuah aplikasi itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah paid user rate. Jadi kalau dari daily active user itu berapa persennya yang memberikan kontribusi pemasukan buat aplikasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya daily active user-nya besar nih, 50.000, tapi yang top up cuma 1%-nya. Oke, 1%-nya. Kita lihat lagi kalau misalnya nanti rata-rata top up-nya hanya minimum, misalnya cuma 10.000, ya itu harus dipertimbangkan lagi. Gimana caranya, strateginya supaya paid user-nya itu bisa meningkat. Atau misalnya bukan paid user percentage-nya, tapi dari segi top up-nya. Gimana user bisa top up lebih banyak. Oke. Lalu yang berikutnya itu adalah salah satu yang penting juga dari pembuatan aplikasi ini adalah soal user retention. Ngomong-ngomong soal user retention itu seperti dibilangnya seperti ibarat mengisi apa itu ember bolong ya. Ember bolong, jadi ember bolong diisi air, kita beli airnya, kita isi, nanti banyak banget yang nyeplos. Jadi itu ya, user itu mungkin kita pakai user acquisition dengan cara Facebook Ads atau cara ads yang lainnya, atau kita misalnya bayar KOL juga kan mulai ngetren sekarang tuh. Itu kan ada dibilang user acquisition cost. Jadi ketika user itu masuk ke aplikasinya itu ya harus dijaga gitu untuk kecepatannya, untuk masalah konten yang tadi, yang komponen-komponen yang tadi saya sebutkan itu. Kalau enggak, seperti yang tadi dibilang, kalau misalnya lambat 1 detik 2 detik nanti dia tiba-tiba uninstall, ya itu berarti sudah sebuah loss ya untuk perusahaan ya, untuk platformnya, karena kita beli tapi hari kedua dia udah nggak datang lagi ke aplikasi kita, udah nggak buka. Bahkan kadang-kadang saking kejamnya itu cuma dibuka, wah lambat nih, uninstall. Wah, itu kadang kejamnya dunia aplikasi itu. Lalu dari user retention ini juga ada yang namanya usage time. Usage time itu berapa lama user memakai aplikasi itu, membuka aplikasi dalam satu hari. Jadi usage time itu misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, gitu loh. Apa yang membuat user itu tetap engage dengan aplikasi yang kita buat. Jadi target-target ini yang tadi harus di framework-kan ke dalam PDCA ini. Jadi tadi kita lihat angkanya, kita lihat targetnya dari 4 ini. Apa targetnya? Apa target per harinya? Apa target per minggunya? Apa target per bulannya? Nanti kita review terus, kita review setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, supaya tren aplikasinya tetap naik terus. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Thank you Pak Aji untuk sharingnya.
Okay, last but not least, it's going to be a session from Kevin. So Kevin akan memberikan introduction to Alibaba Cloud beserta related products for startups yang dapat membantu teman-teman sekalian nih. Thank you, Dar. Saya coba share screen dulu ya. Oke, screen saya terlihat? Ya, sudah terlihat. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join sampai sejauh ini. Terima kasih juga buat Pak Fangki, udah ngajarin kita tentang pentingnya community. Mas Ahmad, gimana caranya mengoptimize mobile apps, sama terakhir Mas Aji, gimana cara bangun apps yang baik. Sekarang giliran saya mau coba cerita sedikit gimana sih produk-produknya Alibaba. Nah, sebelum kita masuk ke produk Alibaba yang mungkin related ke startups, aku mau cerita sedikit tentang Alibaba. Jadi Alibaba itu juga dulunya startup loh. Kita itu adalah B2B channel platform, e-commerce platform. Sekarang di seluruh dunia kita udah punya 27 cloud regions. Kita sudah punya 80 and more than that actually. Kita ada di lebih dari 200 negara dan regions. Nah, yang tadi itu kan di global. Gimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, kita tuh sudah berdiri sudah sekitar 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu, kita sudah punya ribuan customer, kita sudah bekerja sama lebih dari 100 partner, termasuk dengan panelis kita yang tadi, dan kita sudah mengkondak lebih dari 100.000 training. Ini adalah sedikit cerita dari perjalanan kita di Indonesia. Kita mulai di tahun 2018 dengan data center pertama kita, lalu di tahun 2019, kita bangun data center kita yang kedua, dan terakhir, di tahun 2021, kita bikin scrubbing center kita dan data center ketiganya kita. Ketiga data center kita, itu lokasinya sesuai dengan standar ISO 27001, di mana jaraknya itu lebih dari 30 kilo untuk setiap zonnya. Dan semua data center kita itu tier 3, kalau teman-teman familiar dengan data center tier 3, itu berarti semuanya redundant, dari mulai AC, power, battery, sampai gedungnya pun juga secure banget. Kayak gitu. Selama kita di Indonesia, kita membuat sebuah value proposition. Kita jadi IaaS provider nomor 2 di Indonesia. Kita juga punya lebih dari 100 produk yang tersedia di regionnya Indonesia. Dan kita sudah mengcover banyak banget industri, dari mulai FSI, manufacturing, ada beberapa public sector juga, media, logistik, dan tentunya startup seberapa juga kami support. Selain dari itu, kita punya ekosistem yang solid banget. Kita punya local partner untuk nge-support teman-teman. Kita juga punya komunitas untuk enabling students, marketing juga. Ini adalah sedikit banyak produknya Alibaba. Jadi kita punya mengkategorikan produk kita jadi 5 solusi sebenarnya. Yang pertama adalah digital onboarding and servicing. Ini bicara tentang nge-support digital channeling sama marketing. Jadi kita punya eKYC, kita punya SMS sama WhatsApp, kita juga punya chatbot, kita juga menyediakan solusi untuk DevOps teams, ada Kubernetes, ada database on cloud juga, nama database kita OceanBase sama PolarDB. Cara juga, kita juga punya solusi untuk tim data analytics. Ini kita bisa data visualizations, kita punya AI untuk machine learning, kita juga punya anti-money laundering solution. Terus solusi keempat kita, ini bread and butter kita banget, itu adalah computing services. Jadi kita nyediain basic compute resource kayak memori, CPU, storage, networknya juga. Dan kita juga punya private cloud, itu yang kita sebut dengan Kata Stack. Dan yang paling terakhir, yang nggak kalah pentingnya juga, adalah solusi untuk security. Kita punya firewall di atas cloud, kita punya penetration test solutions juga. Ya, itu adalah solusi dari Alibaba Cloud. Nah, sekarang ada beberapa layanan yang Alibaba yang saya kira relevan dengan teman-teman startup. Dimulai dari yang paling awal adalah computing service kita. Kita punya Elastic Compute Service atau kita sebut ECS, sama Object Storage Services atau OSS.
ini adalah computing resource. Kenapa ini penting? Karena skemanya, yaitu pay as you go, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang baru atau mulai startupnya. Jadi resource yang teman-teman pakai itu akan growing seiring dengan perkembangan bisnisnya. Dan bayarnya hanya sesuai dengan growth-nya itu tadi. On contrary dengan on-premise platform ya, itu kan kalian harus beli server storage sendiri, terus belum lagi harus bangun data center, yang dimana expense itu sudah gede dari awal, bahkan mungkin bisnis growth-nya belum sampai ke situ gitu. Makanya ini penting banget. Yang kedua adalah layanan CDN. CDN ini kalau teman-teman familiar kan, pasti produknya kalian untuk channeling dari kalian punya produk itu nggak cuma sekedar di area Jakarta doang atau Pulau Jawa doang, tapi kan targetnya pasti ke seluruh Indonesia atau bahkan bisa ke negara-negara di luar. Nah, kadang yang di-receive yang jauh dari core data center kalian itu akan ada delay kan. Nah, untuk mengantisipasi itu kita ada solusi namanya CDN. Itu jadi mengoptimisasi cache di mana end user yang ada di ujung itu bisa ngelihat kontennya yang sudah di-store di endpoint-nya kita. Itu juga keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kalau misalnya ada attack, ini kita punya CDN akan menjauhkan dari main data center-nya. Jadi yang akan dihadapi pertama sama yang nyerang pertama kali, hackernya pertama kali, itu adalah CDN node kita yang ada di depan. Jadi solusi CDN ini berguna banget untuk teman-teman startup. Nah, solusi yang terakhir itu adalah emas. Ini adalah solusi untuk mobile apps testing. Jadi banyak dari customer kami untuk channel dari bisnisnya mereka ada phone application, mobile phone applications, di mana aplikasinya diakses dari mobile phone. Cuma kan HP handphone itu kan banyak jenisnya ya, dan kita kan harus memastikan kira-kira aplikasi kita itu tuh kompatibel nggak sih di device-device tertentu. Nah, buat ngetesnya itu kita menawarkan emas ini. Jadi kita punya, kalau teman-teman lihat di pojok kanan bawah, itu ada kayak rack server, tapi isinya handphone semua. Itu teman-teman tinggal nge-put in API dari aplikasi kalian di situ untuk dites, kira-kira kompatibel nggak sih? Dan device kita tuh banyak banget, nggak cuman yang iPhone atau Samsung, tapi juga device-device yang unik kayak Oppo, terus Mi, seperti itu. Jadi aplikasi dari solusi emas kita ini untuk memastikan supaya teman-teman kalau bangun aplikasi itu di tesnya itu akurat di berbagai jenis mobile devices. Kalau misalnya teman-teman pengen coba aplikasi kita terus belum pede gitu ya untuk operasionalnya, kita juga nyediain internal training nih. Jadi kita akan sediain 2 hari training. Kita akan kasih trainer terbaiknya kita buat ngajarin teman-teman tentang best practice sama operations-nya juga. Dengan topik yang teman-teman pengen belajar. Ada cloud computing, big data, security, database, dan topik yang dari 4 yang ada di slide ini juga bisa dipilih. Misalkan teman-teman nggak mau buat ngerjain sendiri, kita juga punya after sales support plan. Ini untuk menggaranti kalau supportnya teman-teman punya aplikasi atau sistem di atas Alibaba Cloud itu tetap aman di tangannya kita. Jadi kita memastikan technical support-nya kita itu available 24/7, teman-teman tinggal raise tiket, ya kita nanti pastikan bahwa kalian akan kami support dengan baik. Ini adalah sebagian kecil dari customer-customer yang sudah kami coba layani. Dari berbagai industri, ada financial service, ada dari fintech juga, dari payment, dari retail,
media, entertainment, public service, education and healthcare, sama automotive and logistik. Tapi ini hanya sebagian kecil. Kita banyak lagi customer dan juga partner yang kami coba layani di atas platformnya Alibaba Cloud. Sekian